akan menjelaskan pendidikan filsafat. Artikel pertama. Filsafat pendidikan progresivisme menekankan pentingnya hukum kurikulum yang berpusat pada pengalaman, integrasi dengan lingkungan dan pembelajaran yang mengembang kreativitas sebagai fasilitator bukan otoritas dalam menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan partisipatif. Pendapat saya tentang filsafat ini, progresivisme sangat relevan untuk pendidikan modern karena menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan dan keterampilan berpikir kritis, adaptif dan kreatif. Pendekatan yang berpusat pada siswa dan pengalaman nyata dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan efektif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan artikel selanjutnya, yaitu tentang proses belajar dalam pandangan progresivisme. Proses belajar dalam pandangan progresivisme ini menawarkan pandangan mendalam tentang pendekatan progresivisme dalam pendidikan yang menekankan pentingnya mengembangkan potensi kecerdasan dan kreativitas peserta didik. Artikel ini menyoroti peran vital lembaga pendidikan sebagai miniatur masyarakat yang terbuka, fleksibel, dan tidak terpisah dari realitas sosial dengan mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan progresivisme menekankan kebebasan, pengalaman langsung, dan metode pembelajaran yang tidak otoriter. Pandangan ini relevan dalam konteks modern, di mana fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global. Artikel ini secara efektif menggarisbawahi peran guru sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan individu peserta didik melalui cara belajar siswa aktif, atau bisa juga disebut CBSA, dan menolak metode hafalan yang pasif. Selain itu, penolakan terhadap hukuman fisik dan menekankan pada pengalaman langsung mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan holistik dalam pendidikan. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang artikel ini, yaitu secara keseluruhan, artikel ini memberikan argumen yang kuat untuk menginterpretasikan prinsip-prinsip progresivisme dalam sistem pendidikan, guna menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kreatif, kritis, dan adaptif dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dan untuk artikel yang kedua, bagaimana kebijakan kampus merdeka yang berperspektif aliran filsafat pendidikan progresivisme dalam pendidikan mendorong adaptasi terhadap teknologi dan komunikasi modern, mengutamakan keterampilan dan kreativitas peserta didik. Pendekatan ini mendapatkan peserta didik sebagai aktor utama, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Pendidikan harus demokratis dan kolaboratif, mengutamakan hak-hak peserta didik serta memastikan kualitas dan efektivitas kebijakan kampus merdeka, mencerminkan prinsip progresivisme, menekankan pembelajaran berbasis pengalaman nyata dan kemampuan kritis mahasiswa. Meskipun demikian, liberalisasi pendidikan tinggi perlu diimbangi dengan integrasi dan moralitas serta dukungan pemerintah untuk menghindari dampak negatif dan memastikan akses pendidikan yang adil bagi semua. Dan untuk pendapat saya, progresivisme dalam pendidikan menekankan adaptasi terhadap mengutamakan keterampilan dan kreativitas peserta didik. Pendekatan ini menjadi peserta didik sebagai pusat pembelajaran dengan guru sebagai fasilitator kebijakan kampus merdeka, mencerminkan prinsip progresivisme yang berfokus pada pembelajaran berbasis pengalaman. Namun liberalisasi pendidikan tinggi dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketidakadilan akses bagi kelompok kurang mampu, sehingga perlindungan dan pendukungan pemerintah. Dapat saya artikelkan di sini memberikan pemandangan komprehensif mengenai bagaimana progresivisme dan diterapkan penting untuk menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan integrasi moralitas dan dukungan. Kembalikan ke artikel yang ketiga. Muncul sebagai reaksi terhadap
pendidikan tradisional yang kaku dan otoriter. Progresisme menekankan pentingnya fleksibilitas, inovasi, dan pemikiran kritis dalam pemerintah. Dan menurut pendapat saya, artikel ini dengan jelas mengembangkan inti dari progresisme dan relativismenya dalam konteks pendidikan modern. Pendekatan progresisme sangat tepat dalam menghadapi perubahan cepat di era teknologi dan informasi, karena mendorong keterampilan berpikir kritis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan. Namun penting juga untuk memastikan bahwa implementasi mempertimbangkan kesetaraan akses pendidikan agar semua siswa dapat merasakan manfaat dari pendekatan ini. Baiklah, artikel yang ketiga, aliran filsafat progresisme. Artikel ini menguraikan filosofis progresisme dalam pendidikan yang menekankan perubahan, kemajuan, dan adaptasi terhadap pembangunan zaman. Progresisme dipelopori oleh John Dewey berfokus pada perkembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Filosofi ini menekankan bahwa pendidikan harus aktif dan melibatkan siswa secara langsung, tidak hanya sekedar pemberian pengetahuan tetapi juga melatih kecerdasan multidisiplin. Progresisme menghargai fleksibilitas, kebebasan, dan keterbukaan, serta melihat siswa sebagai makhluk dinamis dan kreatif yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang tangguh, mampu berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dan untuk pendapatan saya, artikel ini dengan jelas mengembangkan inti dari progresisme dan relevansinya dalam konteks pendidikan modern. Pendekatan progresisme sangat tepat dalam menghadapi perubahan cepat di era teknologi dan informasi karena mendorong keterampilan berpikir kritis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan. Namun penting juga untuk memastikan bahwa implementasinya mentimbangkan kesetaraan akses pendidikan. Baiklah, selanjutnya saya akan meneruskan artikel terakhir. Di sini saya akan membacakan tentang artikel dengan judul Merdeka Belajar dalam Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. Artikel ini membahas konsep merdeka belajar dalam perspektif progresivisme John Dewey. Program ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dipimpin oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Merdeka belajar bertujuan untuk meningkatkan hasil pendidikan di Indonesia dengan menekankan penilaian kompetensi minimum, pendekatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas, serta kemerdekaan bagi lembaga pendidikan dalam menentukan penilaian. Baiklah, di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang artikel ini. Artikel ini mengilustrasikan bagaimana konsep merdeka belajar mencerminkan nilai-nilai progresivisme dalam pendidikan seperti kebudayaan, kebebasan, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini sesuai dengan tuntutan zaman untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, dinamis, dan memperhatikan kebutuhan individual peserta didik. Dengan membebaskan peserta didik untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, konsep ini dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir mandiri, kritis, dan kreatif. Selain itu, perubahan kebijakan seperti penyederhanaan RPP dan penerimaan peserta didik baru juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem pendidikan. Konsep merdeka belajar ini menawarkan pendekatan yang menarik dan berpotensi untuk membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan di Indonesia.